Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per anak per hari. Prabowo menyebut bahwa anggaran makan bergizi gratis yang ia inginkan sebenarnya adalah sebesar Rp15.000 per anak. Namun setelah melihat kondisi anggaran, Rp10.000 menjadi angka yang paling realistis untuk ditetapkan. Buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka. Dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak. Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Lalu bagaimana melihat kebijakan pemangkasan anggaran makan bergizi gratis dari Rp15.000 menjadi Rp10.000? Kami akan bahas dari kacamata editorial bersama dengan redaktur pelaksana cnnindonesia.com Suryanto. Selamat malam Mas Suri. Selamat malam saja. Mas Suri, anggaran makan bergizi gratis akhirnya nih dipangkas lagi menjadi Rp10.000. Alasannya bahwa angka Rp10.000 tersebut yang paling realistis dengan kondisi anggaran saat ini. Pertama, maknanya apa yang terbaca dari pemotongan ini? Yang kedua, apakah ini menjadi indikator atau cerminan bahwa sebenarnya proyek ini terlalu ambisius, Mas, di tengah kondisi anggaran negara saat ini? Ya, bisa jadi saja. Mau nggak mau Prabowo dan Gibran di pemerintahan sekarang memang harus mewujudkan program ini walaupun mungkin berat dalam tanda kutip ya karena ini menjadi salah satu janji kampanye, menjadi salah satu jargon mereka saat Pilpres lalu. Walaupun memang dari sisi anggaran cukup memberatkan kan karena sesuai dengan pengakuan Prabowo kemarin melihat dari anggaran makanya anggaran makan bergizi gratis ini diturunkan gitu loh saja. Jadi eh, sudah bukan memang pada umumnya di setiap anggaran pemerintah kan memang harus menyesuaikan dengan kemampuan APBN yang kita tahu sekarang memang kan pemerintah lagi sulit, kondisi ekonomi dunia juga sedang tidak baik-baik saja begitu. Jadi memang anggaran sekarang memang diperketat. Beberapa waktu lalu kita juga tahu bahwa Kementerian Keuangan memangkas atau memotong anggaran kementerian untuk efisiensi sehingga ya eh, wajar kalau dari sisi anggaran adanya pemotongan ini, tapi yang harus digarisbawahi juga saja poinnya ini bukan soal ini program unggulan atau tidak, yang harus diperhatikan juga adalah dengan anggaran 10.000 untuk sekali makan siang itu sudah memenuhi standar nutrisi yang ada dalam makanan itu atau tidak, karena yang publik tahu memang kan dulu kan program ini namanya itu adalah makan siang gratis lalu diubah menjadi makan bergizi gratis dengan alasan fleksibilitas waktu agar ini tidak semata-mata bisa digelontorkan saat siang hari tapi juga saat pagi hari gitu kan. Tapi dengan nama makan siang bergizi gratis mestinya menu yang disediakan itu harus sesuai dengan labelnya gitu loh. Kalau bisa dibilang apakah 10.000 itu mencukupi atau tidak, mestinya pemerintah juga sudah harus melakukan uji coba dari sekarang gitu loh kan. Walaupun dari kacamata awam kita dapat apa sih uang 10.000 untuk sekali makan gitu loh. Tapi mestinya pemerintah sudah harus mengkaji ini dengan demikian matang dari awal saja. Dengan anggaran 10.000 per anak ini bisa mendapatkan menu yang memenuhi
standar nutrisi dari apa untuk masing-masing anak ini, karena kan semangatnya memang pemberian makan bergizi gratis ini kan untuk mencegah stunting dan peningkatan kualitas hidup anak-anak Indonesia saja. Jadi ya dari awal harus bisa diakali dengan anggaran seperti ini, tanpa harus mengurangi kadar standar nutrisi dalam setiap makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak itu nanti saja. Kalau memakai standar hari-hari kita ya Mas, kalau kita membeli makanan, mungkinkah anggaran Rp10.000 ini dapat memenuhi gizi dari segala aspek ya, ada karbohidrat, protein, kemudian mineral maupun nutrisi-nutrisi lainnya yang dibutuhkan? Kalau kita berkaca dari Jakarta saja ya, atau Jabodetabek saja, mungkin uang 10.000 itu hampir dipastikan susah ya saja. Kalau misalnya kita ke warteg di Jabodetabek saja kan mungkin sekarang harga standar dengan lauk telur itu kan mungkin sekitar mungkin 12.000 atau 13.000 gitu loh. Itu belum dengan hidangan tambahan misalnya seperti susu atau buah gitu loh sebagai tambahan untuk protein dan kandungan serat di makanan itu gitu loh. Jadi kalau buat untuk di Jabodetabek sepertinya susah, tapi ya kita tunggu saja nanti pernyataan apa yang diberikan oleh pemerintah, karena kemarin kan klaimnya si Istana kan bilang bahwa angka 10.000 ini sudah diuji cobakan selama dalam setahun terakhir gitu loh. Makanya nanti kita menunggu saja pernyataan dari Istana. Walaupun faktanya dalam setiap pemberitaan yang ada sekarang ini, uji coba yang dilakukan di hampir semua wilayah, terutama di ibu kota provinsi dari mulai Jakarta, Tangerang, Sukabumi yang kemarin juga ada uji coba, Bandung, Manado, Bandar Lampung itu hampir semua pemberitaan itu menyatakan bahwa anggaran yang dipakai itu sebesar 15.000. Bahkan kalau kita baca lagi uji coba yang dilakukan di Jakarta itu pada masa PJ Gubernur Heru Budi itu bahkan angkanya itu di angka 15.000 itu hanya lauknya saja. Jadi kalau dihitung dari untuk pengemasan, distribusi, biaya memasak dan lain-lain itu saat itu dihitung dibutuhkan anggaran sekitar 22.000 hingga 25.000. Dari sini saja kita mungkin bisa berkaca bahwa anggaran 10.000 ini mestinya dari kacamata awam kita sangat sulit ya untuk memenuhi yang standar saja lah. Kita tidak bisa belum ngomongin soal apa hidangan itu nanti lengkap dengan susu, serat, buah dan lain-lain ya. Kita hanya bicara normatif saja dari kacamata awam. Tapi kalau jadi saya pribadi sih agak meragukan dengan angka 10.000 ini, makan bergizi gratis nanti sudah lengkap menunya gitu sesuai dengan standar nutrisi yang ada saja. Nah, sebelumnya pemerintah juga sempat mewacanakan bahwa program makan bergizi gratis ini akan menggandeng UMKM setempat maupun pihak swasta agar semua bebannya tidak dibebankan kepada APBN. Apakah dengan diturunkannya 10.000 ini pemerintah tidak mendapatkan gandengan dari pihak swasta atau seperti apa bacaannya, Mas? Ya kita lihat saja nanti apakah pemerintah mau menggandeng sejumlah pihak swasta atau tidak, atau mungkin ada pihak swasta tidak yang berminat untuk ikut serta dalam program ini. Yang pasti bayangan kami kalau misalnya ada swasta yang mau ikut terlibat, apakah nanti diseragamkan dengan program yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya anggaran yang dari pemerintah nanti anggarannya 10.000 per anak untuk makan siang gratis. Lalu dari swasta apakah harus 10.000 juga atau mungkin lebih dari itu. Lalu bagaimana dengan mekanisme penyalurannya? Bisa jadi nanti pemerintah menggandeng swasta agar anggaran tidak membengkak, tapi nanti mekanismenya harus diatur. Berarti ini kan swasta harus menggunakan mekanisme tanggung jawab sosial misalnya. Itu harus diatur lagi saja. Jadi ya kita lihat nanti karena kan jangkau pemerintah mungkin memang agak
sulit untuk menjangkau anak-anak di seluruh Indonesia. Kemarin kan awalnya kan diperkirakan butuh sekitar 400 triliun, tapi yang terbaru itu kan Istana menyatakan butuh anggaran sekitar 71 triliun. Mungkin nanti 71 triliun ini dari anggaran dari pemerintah saja, lalu sisanya nanti melalui swasta yang ingin ikut berpartisipasi di program ini atau seperti apa. Nanti kita tunggu saja dari bagaimana penerapannya saja. Itu artinya sebenarnya menggandeng pihak swasta bisa menjadi sebuah solusi ya agar nutrisi yang diberikan, gizi yang diberikan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Ya, tapi harus diseragamkan juga saja. Jangan sampai misalnya nanti ada swasta yang mau berpartisipasi di program ini, begitu dari swasta standar nutrisi yang diberikan lebih lengkap misal seperti itu. Tapi ketika anggaran yang makan siang yang dibayar oleh anggaran dari pemerintah ternyata karena tadi jatahnya 10.000 per siswa, kadar nutrisinya berbeda dengan yang diberikan oleh swasta. Berarti ini kan menjadi sebuah bisa menimbulkan kecemburuan sosial tersendiri nanti ketika ada hal seperti ini. Jadi mestinya bisa diseragamkan nanti saja. Jadi harus ada patokan standar bahwa mungkin patokan standarnya itu bukan dari sisi jumlah anggarannya misalnya 10.000 atau 15.000, tapi dari standar nutrisi yang dibutuhkan. Misalnya tadi itu yang disebut di awal bahwa dalam setiap menu makan bergizi gratis ini harus ada asupan karbohidrat, protein, lemak, serat, lalu ada vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh anak-anak. Kurang lebih seperti itu saja. Jadi ya harus memang ada standar yang pasti agar tidak ada kecemburuan sosial nantinya saja. Standar nutrisi, standar gizi ini juga harus ditetapkan oleh pemerintah, tidak hanya anggarannya saja ya Mas Suri ya? Betul, selama ini kan yang banyak dibicarakan oleh pemerintah ke media itu kan hanya soal anggaran gitu loh. Tapi tanpa mengupas lebih detail bagaimana nanti kadar nutrisi yang ada di dalamnya. Bahkan kalau kita ingat beberapa waktu lalu sempat ada kontroversi juga ketika Wapres saat itu menghadiri uji coba makan bergizi gratis ini, ternyata susu yang diberikan, susu kemasan yang diberikan saat itu susu berperasa yang para ahli menilai bahwa kandungan gizinya, kandungan gulanya itu dianggap terlalu tinggi untuk anak-anak gitu loh. Jadi ya memang harus sedemikian detail karena kan semangatnya pemberian makan bergizi gratis ini adalah untuk mencegah stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak kita saja. Baik, semoga semangat dan niat baik yang sudah dimulai dieksekusi nanti berjalan dengan baik pula ya, Mas Suri ya. Terima kasih Redaktur Pelaksana CNN Indonesia.com Suryanto telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News.